subulah wala taksar, jangan bermalas-malasan. Fanadamatul uqbah, maka orang yang rugi itu siapa? Lima yatakasal, dialah orang yang bermalas-malasan. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini bukan lagi kita buat prank, bukan lagi film, tapi kita sekarang podcast. Jadi kita ada tamu, seorang ustadz yang berusia 22, menjalani 23 tahun, ustadz muda. Kita ingin tahu bagaimana perjalanan hidupnya. Jadi ikuti terus videonya. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol di bawah, subscribe, like, dan komen. Oke guys, jadi tamu yang kita tunggu-tunggu sudah ada di depan sini. Ada sahabat siapa? Gigi, Dan sahabat Hanif. oke, ya, jadi di sini kita akan menanyakan bagaimana perjalanan hidup seorang ustadz yang bisa dibilang ustadz muda yang masih berusia 23 tahun. Iya kan Ustadz? Oke. Ya, jadi bagaimana Ustadz bisa diceritakan perjalanan kisah hidupnya menjadi seorang ustadz sampai saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu saya memang orang tua saya memang langsung menerjunkan ke tempat berpendidikan, yaitu pesantren. Jadi dari SD latar belakang saya itu tarbiyah tentang khususnya tentang keagamaan, kemudian melanjutkan ke madrasah tsanawiyah di Madura, kemudian melanjutkan madrasah aliyah di Madura. Jadi saya pesantren di Madura itu sekitar 8 tahun. Kemudian selesai ataupun lulus dari pesantren, saya ada niat atau rencana ingin melanjutkan S1 di Mesir. Kemudian karena orang tua berhubungan, orang tua tidak mendukung. Akhirnya saya disuruh kuliah yang di satu negara gitu. Oh, jadi Indonesia. Orang tua suruhnya apa lagi namanya kuliah di dalam Indonesia? Iya, dalam Indonesia. Oh, kemarin ada sempat ada saya dengar Ustadz, ada apa lagi namanya beasiswa untuk keluar ke apa lagi Mesir? Iya. Iya, itu salah satunya. Tapi ya itu berhubungan orang tua gak mendukung, ya sudah, karena ridho Allah itu kan pasti letaknya di ridho orang tua. Kalau bisa tahu Ustadz, kira-kira apa alasan terbesar sehingga orang tua melarang? Pasti ada alasan. Karena dari kelas 3 SMP nyampe kelas 3 Tsanawiyah nyampe kelas 3 aliyah itu tidak ketemu atau tidak pernah bertatap muka secara langsung dengan orang tua. Jadi nyampe sekarang belum pernah bertatap muka dengan orang tua, sudah sekitar 5 tahun 6 tahunan. Oh, 6 tahun. Iya. Lama ya? Jadi tahun berapa masuk ke sini perbatasan? Perbatasan mungkin tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Tahun kemarin. Sudah 2 tahun berjalan. Jadi mau berjalan 2 tahun. Berjalan 2 tahun lah. Jadi Ustadz di sini kenapa Ustadz ingin berprofesi menjadi seorang Ustadz, sedangkan umur Ustadz yang bisa dibilang muda, Ya, sedangkan muda. anak-anak sekarang, anak milenial itu waktunya hura-hura di umur seperti kita ini, umur 20 bisa 23 tahun. Memanfaatkan masa muda lah. Oh iya. Sebenarnya begini sahabat, saya dibilang ustadz ataupun tidak, saya merasa tidak cocok dipanggil ustadz karena seni masih mencari ilmu. Jadi seseorang yang dalam mencari ilmu itu maka disebut santri. Jadi saya sekarang masih santri, masih mencari ilmu. Jadi puas-puasin masa muda karena tidak ingin menerima kerugian nanti ketika tua. Jadi perbanyaklah mencari ilmu masa-masa muda. Luar biasa ya. Karena dalam hadis itu thalibul ilmi fardhatun ala kulli muslim, Ibnu Majah. Jadi di situ saya mengamalkan juga bahwasanya mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam, seorang Islam. Jadi kalau kewajiban tidak dijalankan maka di situ akan mendapatkan dosa. Jadi ketika kita mengamalkan ilmu, sudah menerima ilmu kemudian diamalkan,
Karena kalau kita hanya berilmu tapi tidak diamalkan atau tidak memberi ilmu atau tidak mengamalkan ilmu, ya seperti mengajarkan, diamalkan begitu, maka ibaratkan pohon yang tidak berbuah. Siap. Makanya banyak itu al-alimu kabirun wa in kana hadatsan. Ada orang yang kecil masih muda tapi dia kelihatan besar. Siapa itu? Al-ilmu kabirun wa in kana hadatsan, dialah orang yang berilmu. Orang yang masih muda, masih kecil tapi dia kelihatan besar, dialah orang yang berilmu. Wal jahilu kabirun wal jahilu saghirun wa in kana sayhon. Ada orang yang tua tapi kelihatan kecil, dialah orang yang jahil, orang yang bodoh. Jadi selama masih muda, ibaratkan kayu itu ranting, masih muda susah dipatahkan. Jadi puas-puasilah masa muda kita untuk beribadah kepada Allah, yaitu menuntut ilmunya, karena menuntut ilmu adalah jalan fisabilillah, salah satu berjihad di jalan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Siap. Mantap. Jadi perjalanan hidupnya Pak kan 2 tahun baru sampai ke Sebatik. Iya. Sebelumnya dari mana, Ustaz? Sebelumnya dari Samarinda. Oh, Samarinda. Samarinda. Kemudian yaitu setelah Samarinda lulus SD sekolah dasar, orang tua langsung memasukkan ya saya ke pesantren. Jadi 6 tahun sekarang itu ya 5 tahun 6 tahun gak pernah tatap muka. Kalau bisa, kalau boleh tahu pesantren mana? Pesantren Al-Amin Di Renduan Madura. Oh, di Madura. Sumenep itu. Siap. Jadi bisa dibilang keliling dunia lah. Tidak Indonesia. Oh, keliling dunia. Sorry, keliling Indonesia. Indonesia. Jadi Ustaz, mungkin sedikit bisa berikan pesan dan kesannya untuk penonton mengenai anak muda sekarang, anak milenial, bagaimana untuk kedepannya bisa lebih baik lagi, Ustaz. Iya, begitu. Sebenarnya begini ya, kita masing-masing seseorang itu memiliki porsi masing-masing. Jadi tugasnya anak itu ya ada tugasnya anak kepada orang tuanya, apa tanggung jawabnya anak, dialah berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka kelak ketika anak itu orang tua itu naudzubillah meninggal, siapa lagi kalau bukan anaknya mengirimkan doa. Jadi ya selama masih muda, selama masih ada kemampuan, masih menikmati, masih mensyukuri nikmat Allah, jadi kita memang harus berjihad di jalan Allah. Ijahad wala taksal wala takunu ghafilan fanadamatul uqba lima yatakasal. Ijahad, bersungguh-sungguhlah, wala taksal, jangan bermalas-malasan, fanadamatul uqba, maka orang yang rugi itu siapa? Lima yatakasal, dialah orang yang bermalas-malasan. Jadi untuk sebelumnya terima kasih, Ustaz. Jadi untuk penonton mungkin kita bisa ambil sedikit dari apa yang telah sedikit pencerahan dari Ustadz Hanif. Jadi untuk kalian anak milenial seperti saya, manfaatkan masa muda kalian untuk masa depan kita. Untuk hal-hal yang lebih positif. Ya, mungkin begitu. Oke, jadi untuk kalian guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Thank you. Thank you.